Ini adalah pola yang akan dibuat. Jadi sebelum mengerjakan polanya, ada ukuran yang harus dikerjakan, yaitu untuk lingkar dadanya di sini dibagi 4, kemudian ditambah 1. Untuk lingkar pinggangnya dibagi 4, kemudian ditambah 3 untuk kupnat. Lalu untuk lingkar panggulnya dibagi 4, ditambah 1 untuk kelonggaran. Setelah ini selesai, lanjut langsung pembuatan pola. Ini polanya dari bawah ke atas, naik 6 cm. Ini titik A dan titik B. Kemudian dari titik A naik ke atas, ini adalah untuk lebar bahu. Lebar bahunya 36/2, 18, titik C. Kemudian titik C turun ke bawah 3 cm, ini titik D. Nah, titik D dan B disatukan. Ini adalah garis untuk bahu. Lanjut dari titik A turun ke bawah, ini 8 cm, ini titik E. Kemudian dari titik E turun ke bawah 3 cm, ini adalah titik F. Titik F digarisin karena ini adalah garis untuk lebar muka. Lebar mukanya di sini 32, kemudian dibagi 2, hasilnya 16. Titiknya ada di sini. Ini titik G. Kemudian dari titik A turun ke bawah, ini rumus turunnya 20 cm. Ini titik H. Kemudian titik H-nya digarisin. Ini adalah garis untuk lingkar dada. Lingkar dadanya tadi 25,5. Titiknya ada di sini. Ini adalah titik I. Nah, kemudian titik D, G, dan I disatukan. Ini adalah garis untuk lingkar kerung lengan bagian depan. Jadi yang pertama dikerjakan ini adalah pola bagian depannya dulu. Untuk bagian lehernya, di sini lebar lehernya diukur dari titik B ke samping 2,5 cm, ini titik C. Untuk turun lehernya dari titik E turun ke bawah, ini 6 cm, ini titik K. Kemudian dari titik J ke K disatukan. Nah, lanjut ke panjang muka. Di sini dari titik E ke bawah, panjang mukanya 32 cm. Ini ada titiknya di sini. Ini titik L. Kemudian titik L-nya digarisin. Ini adalah garis untuk lingkar pinggang. Jadi di sini yang pertama akan saya buat kupnatnya dulu ya. Untuk membuat kupnat, ini 1/10 lingkar pinggang, 82 jadi 8,2 cm. Ini titik M. Kemudian ke garis 1,5 cm. Ini titik N dan 1,5 cm ke kanan, titik O. Kemudian titik M-nya digarisin. Ini adalah garis untuk kupnat depan. Kemudian dari titik M naik ke atas 12 cm. Ini titik P. Kemudian turun 12 cm, ini titik Q. Kemudian bentuk kupnatnya, satukan titik-titiknya dari titik P ke N disatukan. Lanjut dari titik N ke Q, lalu dari titik P ke O, lalu dari O ke Q.
Untuk kupnat sudah selesai. Kemudian dari titik L ke bawah ini tinggi panggulnya 18. Kemudian digarisin. Ini adalah garis untuk lingkar panggul. Ini titik R. Lingkar panggulnya tadi 25,5. Titiknya ada di sini. Ini titik S. Kemudian diukur dari atas ke bawah itu untuk panjang baju. Panjang bajunya 60 cm, titiknya di sini. Kemudian digarisin. Nah, ini titik T, dan dari titik T ke samping ini lingkar panggul 25,5, ini titik U. Kemudian ini untuk lingkar pinggangnya 23,5. Titiknya ada di sini. Kemudian dari titik ini naik ke atas 2 cm. Ini titik V. Kemudian dari titik I ke V digarisin. Lalu titik V ke S, lalu ke U. Untuk lapis bagian depannya, dari lingkar dadanya ini garisnya naik 2 cm. Ini titik A. Kemudian dari garis lingkar dadanya ini ke ketiak naik 6 cm. Ini titik B. Jadi titik A dan B ini adalah garis lapis atas untuk pola depan. Untuk bagian lapis bawahnya, turun dari titik H ke bawah 34 cm. Ini titik C. Kemudian digarisin. Dan ini titik D. Jadi ini lapis atas untuk pola depan, dan ini lapis bawahnya. Untuk pola depan sudah selesai, lanjut ke bagian pola belakang. Dimulai dari titik A turun ke bawah. Ini turunnya 3 cm. Ini titik A untuk pola belakang. Kemudian dari titik J ke A digarisin. Di sini saya kasih tanda dengan tinta warna biru untuk membedakan pola depan dan pola belakang. Jadi pola depannya itu memakai tinta warna hitam, dan yang biru dipakai untuk pola belakang. Dari titik F ke G ini ditarik garis untuk lebar punggung. Lingkar punggungnya tadi 19. Ini titik G untuk pola belakang. Kemudian dari titik D, G, dan I disatukan. Jadi untuk pola belakangnya tinggal ditambahi bagian-bagian tertentu yang berbeda dengan pola depannya. Jadi yang berbeda lagi di sini adalah bagian panjang punggungnya. Di sini panjang punggungnya 38, titiknya di sini. Nah, kemudian digarisin. Ini adalah garis untuk membuat kupnat bagian belakang. Dari garis ini naik 12 cm. Ini titiknya, titik L dari pola depan. Jadi pola belakangnya titik L aksen, ini titik M aksen, ini titik O aksen, dan ini titik N aksen. Ini titik P aksen. Untuk bagian bawahnya turun 12 cm. Ini titik Q aksen.
Ini kemudian diukur 1,5 cm seperti tadi juga. Oke, kemudian titik-titiknya disatukan untuk pola belakangnya sama seperti pola depan tadi, tapi yang membedakan adalah letak kupnatnya. Jadi yang warna biru ini, supaya jangan bingung, adalah kupnat untuk bagian belakang dan yang hitam untuk bagian depan. Untuk pola kebaya bagian belakang sudah selesai, lanjut ke bagian lapisnya. Dari titik H ini naik 1 cm, kemudian ini titik A. Di bagian lingkar dadanya ini naik harusnya ke bagian ketiak, bagian pola belakang. Ini harusnya tidak stop di bagian B-nya ini. Ini lanjutkan aja, lurus terus ke sini ya. Ini dia. Seharusnya seperti ini. Oke. Jadi ini adalah garis untuk lapis atas pola belakangnya. Kemudian ini adalah garis pinggangnya. Polanya ini sudah selesai, lanjut ke pola tangan. Sebelum membuat pola tangannya, terlebih dahulu harus diukur lingkar kerung lengan bagian depan dan lingkar kerung lengan bagian belakang. Untuk pola ini saya mendapat lingkar kerung lengannya 44 cm. Lanjut ke pembuatan pola. Yang pertama adalah membuat garis tengahnya. Kemudian ini adalah garis untuk panjang tangan. Di sini panjang tangannya 30 cm. Titiknya ada di sini. Ini adalah titik A. Titik A turun 12 cm. Ini titik B. Titik B ini adalah garis untuk lingkar kerung lengan. Lingkar kerung lengan yang tadi 44 dikurang 8 sama dengan 36. 36-nya ini dibagi 2, hasilnya 18. Jadi 18 ke sisi kiri, ini titik C, dan sisi satu lagi 18 cm. Ini adalah titik D. Bagian bawah ini adalah titik E untuk lingkar lubang tangannya. Lingkar lubang tangannya 28 cm. Jadi 14 ke titik F dan 14 cm lagi ke titik G. Ini tinggal digarisin aja semua titik-titiknya. Satukan semua sisi-sisinya. Setelah selesai, lanjut mengerjakan bagian kerung lengannya. Dimulai dari titik C ke titik A. Ini dijumlahkan, kemudian dibagi 2, ambil titik tengahnya. Ini titik H. Kemudian dari titik C ke H dibagi 2. Dari titik tengahnya ini turun 1 cm. Lalu dibentuk melengkung. Kemudian dari titik H ke titik A diambil titik tengahnya, kemudian naik 1,5 cm. Dibuat melengkung seperti tadi dari titik C ke H. Lanjutkan ke titik A. Ini adalah kerung lengan bagian depan. Untuk kerung lengan bagian belakang, ini titik A ke D dibagi 3. Ini titik I dan J. Kemudian dari titik I naik ke atas 1,5 cm. Kemudian melengkungkan lagi ke titik J. Ini adalah garis untuk lingkar kerung lengan bagian belakang. Untuk pola tangannya ini sudah selesai semua. Tinggal diletakkan di kainnya.